Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASG Sejarah dan Budaya. Sahabat-sahabatku, sadulurku, para subscriber dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mencapai puncak hari kemenangan. Selama sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kesabaran. Saya Angger Surya Gumilang dan keluarga mengucapkan bagi saudara-saudaraku yang muslim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat saudara-saudaraku umat Kristiani, selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Semoga damai sejahtera. Alhamdulillah, ada yang beda. Hari raya ini kita dalam kebenekaan, dalam kerukunan. Semoga mempererat kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sahabat subscriber, kali ini saya akan menyajikan tayangan istimewa spesial hari Lebaran. Apa itu? Saya akan berkunjung ke rumah maestro pelukis terkenal, ialah Jerry Tunggatirta. Dia juga masih keturunan generasi ketujuh Kiai Abdullah Mustafa, atau yang lebih dikenal Kiai Tapak dari Banten. Mari kita saksikan sama-sama. Mohon maaf sebelumnya, saya mengucapkan lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Sampurasun, sahabat yang budiman, jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASG Sejarah dan Budaya. Sahabat ASG, sekarang saya berkunjung ke rumah sahabat saya yang bernama Jerry Tung. Tentunya nggak asing ini nama Jerry Tung. Dia adalah seorang seniman yang nyentrik. Nanti sahabat guys bisa tahu siapa sahabat saya ini. Dan konon dia juga adalah keturunan generasi ketujuh dari Kiai Abdullah bin Mustafa atau Kiai Tapak yang bermukim di Banten. Sahabat yang budiman, ngomong-ngomong saya merinding ini kalau melihat lokasi rumahnya. Rimbun, banyak pohon-pohon besar. Jangan-jangan saya tidak sendiri ini. Ya, mudah-mudahan saya minta dilindungi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak dijailin oleh makhluk-makhluk apapun. Yang ada, mari kita berteman sama-sama kalau mau berteman. Mari sobat guys, sahabat ASG, kayak apa dalamnya rumah seniman ini, tergolong seniman nyentrik. Mari. Waduh, rumahnya unik ya, beginilah sahabat ASG yang namanya rumah seniman. Oh ya, sahabat saya ini juga istrinya
orang Australia. Bule guys. Sampurasun. Sampurasun. Aduh, apa kabar Kang Jerry? Alhamdulillah. Sehat ya, sadayana? Alhamdulillah. Para jago, good. Sahabat ASG, sekarang saya sudah berada di rumah Kang Jerry Tunggatirta. Ya, Kang Jerry ini adalah pelukis ternama ini, master termasuknya nih. Lihat, ya beginilah yang namanya rumah seniman. Semua ada barang-barangnya unik dan antik, ya seperti bajak sawah ini ada. Jadi Kang Jerry ini adalah masih keturunan Kiai Haji Abdullah Mustafa ya, bin Mustafa atau Kiai Tapa. Kiai Tapa ya. Sahabat ASG, saya akan bertanya silsilahnya Kang Jerry Tung ya. Kang, ini generasi keberapa Kang Jerry ini? Dari Kiai Tapa generasi ke-7. Ya. Dimulai silsilahnya bagaimana? Ceritanya Kiai Tapa itu kan pahlawan yang sebenarnya nggak pernah ketahuan jejaknya itu. Artinya dia tidak pernah ketahuan dia tertangkap atau mati, tertembak atau gimana, di penjara atau apa, dia hilang aja. Nah, kalau menurut namanya tokoh besar seperti itu kan biasanya suka ada beberapa versi. Nah, kalau versi di keluarga saya, Kiai Tapa itu terakhir dia menyerang Istana Bogor tahun 1752. Nah, kemudian dia dengan Tubagus Buang, kawan akrabnya. Tubagus Buang. Nah, itu kan panglimanya dia itu. Nah, itu nyerang Istana Bogor tahun 1752. Nah, Istana Bogor separuh hancur lah. Nah, terus dia lari, dikejar, dia hilang. Nggak ketahuan kemana. Nah, sebenarnya kalau menurut versi keluarga saya, dia lari ke Ciampea. Dia di Ciampea itu ada pemukiman orang-orang Tionghoa. Warga Tionghoa. Iya, banyak. Nah, kan sebenarnya aneh, di Bogor, di daerah Jawa Barat, di kampung di dalam kenapa ada pemukiman Tionghoa? Atau membaur juga dengan warga pribumi sekitar. Nah, itu dari mana mereka itu ada di situ? Nah, ternyata itu mereka adalah orang-orang Cina yang lari dari Batavia pada waktu Sinesmore, waktu pembunuhan Cina besar-besaran tahun 1743 di Angke itu. Yang mana siapa pada waktu itu ya? 1743. 1743. Itu kan waktu itu kan ada 10.000 orang Cina dibantai itu di kota kan. Sahabat. Nah, ASG ada di cerita berkaitan dulu yang besar-besaran warga Tionghoa keturunan dibantai ya. Dibantai. Ya, 10.000 kira-kira 10.000 habis. Nah, itu lari sisanya kan. Nah, larinya itu kan yang ke Tangerang jadi Cina Benteng. Cina Benteng. Nah, terus ke Parung. Ternyata Parung tuh berhubungan dengan Cempea. Mentoknya di Cempea, makanya di Cempea ada itu pemukiman Cina. Ada juga yang lari ke Jawa, yang lari ke Lasem, yang terus terjadi perang yang disebut Sunan Kuning tuh, perang di Jawa. Di Kuningan. Enggak, Kuning, Sultan Kuning dulu itu. Karena kan dibantu oleh Mataram juga. Mataram ya. Akhirnya terjadi perang, itu nggak tercatat juga dalam sejarah itu. Nah, si Kiai Tapa ini dia membaur di Cempea, dia dilindungi atau bagaimana saya nggak tahu ceritanya. Dia menjelma jadi orang Cina dengan nama Tung Xianto. Tung Xianto. Ya. Nah, akhirnya dia timbul lagi di Bogor, malah dia menjadi mayor di situ yang disebut Mayor Jangkung. Nah, kemudian dia menggunakan nama Tubagus Abdul Hae, dia naik haji
dan meninggal di Mekah. Oh, yang meninggal di Mekah. Tapi dia meninggalkan anak di Cempea itu. Cempea Bogor. Ya, namanya Tubagus Abdullah bin Mustafa. Nama Cinanya Tung Tiangmi. Tung Tiangmi. Tung Ciangmi. Nah. Sahabat ASG, saya mendengar konon juga katanya ada jejaknya, yaitu kelenteng yang tertua di Bogor itu. Di Cempea itu. Nah, coba kita ceritakan kepada sahabat ASG bagaimana kisah kelenteng, apa namanya bisa disebutkan. Nah, kelenteng itu namanya kelenteng Hoktek Dio. Itu sampai sekarang di Cempea itu kelenteng tertua dan satu-satunya, nggak ada lagi itu kelenteng. Nah, itu yang mendirikan adalah Tubagus Abdullah bin Mustafa ini, atau alias Tung Tiangmi. Tung Tiangmi. Ya, dia yang bikin itu kelenteng. Jadi dia wakafin untuk penduduk Cempea. Ya sampai sekarang orang-orang Cempea, orang-orang kelenteng itu juga tahu bahwa pendiri kelenteng itu adalah Tubagus Abdullah bin Mustafa, seorang muslim sebetulnya. Seorang muslim ya. Ya, tapi dia mendirikan kelenteng. Ya, atau itu dalam sebuah penyamaran atau emang dia tujuannya untuk peribadatan warga? Memang karena biasanya setiap keturunan orang-orang Tionghoa itu dia pasti kalau kumpul tuh dia jadi pasar. Karena memang uratnya kan dia urat ini ya, jualan, bisnis ya. Bisnis. Nah, makanya selalu mereka ada jadi pasar. Di Cempea itu ada pasar. Nah, mereka butuh rumah ibadah kan. Nah, makanya dibangun oleh buyut saya itu, dan mungkin juga untuk kamuflase secara politis, kamuflase dia bahwa dia betul orang Tionghoa. Jadi dia bikinlah dia kelenteng, dia wakafin kelenteng, dia wakafin tanahnya, tokonya untuk masyarakat Cempea situ. Sahabat ASG, padahal dia seorang muslim, benar kan? Dia seorang muslim, tapi dia membangun sebuah kelenteng. Berarti udah toleransi yang paling tinggi sudah ada pada waktu zaman itu. Ya, lanjut. Jadi ya sampai sekarang ketua-ketua kelenteng di sana tahulah mereka sejarah kelenteng itu. Nah, Tung Tiangmi ini meninggalkan anak dua yang laki-laki ya, perempuan juga ada. Yang punya anak dua laki-laki, yang paling besar itu Bagus Ahmad Ghazali. Dia tidak mau jadi orang Cina, dia pulang ke Banten sekarang. Nah, ada keturunannya sampai sekarang di sana ya. Keturunan dia ada yang juga yang terus ke Bogor karena kan namanya juga ini ya keluarga. Nah, yang satu lagi dia tetap memakai nama Cina, dia ke Bogor, dan itu yang menurunkan kapitan di Bogor, keluarga di Bogor ya. Saya keturunan dari situ, saya generasi ke-7 dari situ, dari Bogor gitu. Kang Jerry, sekarang saya mau bertanya, tentunya kita masih keturunan berdarah Banten atau Kiai Haji Abdullah bin Mustafa atau Kiai Tapa ya? Atau nama Tiongkoknya siapa? Tiongkok? Tung Siang Tok. Ada nggak secara harfiah kita punya peninggalan leluhur, atau itu berbentuk pusaka atau itu berbentuk gaman? Masih ya? Adalah, namanya orang Banten. Nanti bisa dilihatkan kan pada sahabat ASG? Ya, oke. Bisa. Coba nanti kita mau lihat koleksi dari leluhur Kang Jerry Tung ini ya, seperti apa aja, apa bentuknya, nanti kita lihat. Ini salah satu lukisan hasil karyanya Kang Jerry. Nah, ini ada dulang atau panek ya, kalau orang Sunda bilang panek buat menanak nasi atau mengaduk nasi.